Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda di Tali Kata Podcast. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat-Nya sehingga kita bisa dipertemukan kembali kepada bulan suci Ramadan yang penuh ampunan dan tentunya penuh kasih sayang. Nah, ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan, kita di sini pasti akan melaksanakan bulan puasa dengan berbuka puasa atau enggak sahur. Nah, jangan lupa kita sahur atau buka puasa dengan yang manis-manis, yaitu honey talita atau madu talita. Di sini bisa menambah stamina kita untuk menjaga lapar dan dahaga seharian. Nah, pembahasan kita kali ini sangat menarik, yaitu menjaga lisan dan hati di bulan Ramadan. Tentunya menjaga lisan dan hati bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di hari-hari lainnya atau di bulan-bulan lainnya. Tapi kita akan mengerucut tentang menjaga lisan dan hati di bulan Ramadan khususnya, yaitu kita ditemani dengan narasumber istimewa, yaitu Dr. Haji Adrit Indarianto SHMM selaku dosen ya, sangat produktif sekali ya. Nah, kaum muda jangan lupa mengikuti jejak Pak Adrit karena beliau tidak mempunyai rasa lelah untuk menjalankan ibadah-ibadah, yaitu mengajar dalam pendidikan dan sebagainya. Nah, di sini yang pertama, mengapa menjaga lisan dan hati menjadi amalan yang sangat ditekankan, terutama di bulan suci Ramadan, Pak? Baik, terima kasih Mbak Wildan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu, dan terima kasih kami ucapkan kepada Talita Group yang telah memfasilitasi podcast pada hari ini. Pertanyaan Kak Wildan, bagaimana kita menjaga lisan dan hati pada bulan suci Ramadan. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan utama dari kita berpuasa adalah mendapatkan ketakwaan. Takwa itu unsur-unsurnya adalah lisan yang terjaga, hati yang bersih, ya. Lisan yang terjaga, jamaah rahimakumullah, lisan, ya, ucapan. Banyak orang karena lisannya bagus, dia langsung cepat karirnya naik. Ada karena lisannya bagus, dia bisa mendapatkan materi yang sangat banyak, dan kesuksesan yang lain karena berkat lisannya yang dijaga dan keluar dengan tepat dan disenangi banyak orang. Sementara sebaliknya, lisan yang kita tidak jaga, tidak kita kontrol, selepasnya kita berbicara, itu bisa membawa kita ke hal-hal yang negatif. Tidak sedikit orang yang terjerumus ke hal-hal yang nista karena lisan kita. Hasil dari lisan ini bisa kita dapati di dunia dan bisa juga nanti kita terima di akhirat nantinya. Oleh sebab itu, jamaah umat muslimah rahimakumullah, jaga lisan kita, karena lisan yang terjaga akan menunjukkan siapa kita, di mana level ketakwaan kita. Kemudian untuk hati, hati yang mulia, hati yang bersih, hati yang penuh keikhlasan, hati yang tidak ada iri dengki, itu akan menempatkan pada posisi yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati, lisan itu bagian utama dari ketakwaan, Kak. Jadi kalau kita ingin hidup mulia, ingin hidup terencana, ingin hidup diterima semua orang, ingin hidup membawa keberkahan, jaga lisan dan hati kita. Lisan kita, pada Quran surat Al-Ahzab 70,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu wa qulu qawlan sadidan. Jadi orang-orang yang beriman itu dan orang-orang yang bertakwa itu mereka yang menjaga lisannya untuk tetap berkata-kata baik, atau apabila dia tidak punya bahan untuk dibicarakan atau tidak perlu berkomentar hal-hal yang tidak perlu, sebaiknya diam. Iya. Karena diam itu adalah emas, dan biasanya dengan diam orang akan lebih menghargai kita. Karena mungkin orang lain itu tidak mengetahui ya isi hatinya. Dan lawan bicara kita kalau dia hatinya baik, tentu dia akan lebih menghargai kita. Jadi itu lisan dan hati harus selalu kita jaga. Iya benar. Karena ada lidah itu tak bertulang, tapi satu kalimat, dua kalimat bisa menyakitkan hati seseorang. Tepat. Nah, jadi bagaimana caranya kita melatih agar lisan dan hati kita itu tidak menyakiti orang? Tentunya kalau misalnya namanya juga manusia ya Pak Ustadz. Kadang ada rasa lelah, ada emosi. Kalau misalnya ada seseorang di dekat kita rasanya pengen aja marah gitu. Nah, gimana cara kita mengontrol hal tersebut apalagi di dalam bulan Ramadan? Ya, Masya Allah. Jadi pada bulan suci Ramadan ini khususnya jamaah rahimakumullah, jaga lisan kita. Bagaimana lisan kita ini terjaga? Tentu kita khususnya ibu-ibu inginnya selalu ngomong ya, ngingetin anaknya, ngingetin suaminya, ingin berkata terus untuk terus diingat oleh keluarganya. Pada bulan suci Ramadan ini sebaiknya kita rem-rem itu, Kak Wildan ya. Kita tahan diri, kita tidak asal ceplos ya. Tapi namanya mulut, namanya hati, ingin ada sesuatu yang dikartasiskan, ingin ada yang disampaikan. Sebaiknya harapan kami Bapak Ibu rahimakumullah, dekatkan diri sekaligus kepada Allah dengan berzikir, zikirullah ya, sebut asma-asma Allah yang baik-baik ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya hayyu ya qayyum, dan seterusnya. Ditambah salawat Nabi, salawat ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu terus. Kalau bisa diucapkan itu jauh lebih baik. Tidak bisa dengan khawatir mengganggu orang lain atau terdengar orang lain, cukup dalam hati, tapi usahakan terkonting. Ya, jadi peran zikir dan tilawah ini sangat penting sekali untuk menjaga lisan dan hati, apalagi di bulan Ramadan ya Pak Ustadz. Ya, betul. Ya, tilawah, terima kasih. Tilawah alias membaca Al-Quran ya. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kalam Allah ya. Kalimat-kalimat mulia dari Allah, pesan-pesan utama dari Allah. Kalau kita membaca itu, mulut ini ingin bicara, sebaiknya mengaji ya, mengaji. Usahakan target kalau perlu. Pada bulan suci Ramadan ini saya ingin hatam. Alhamdulillah, Masya Allah sekali ya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini kita ingin hatam. Ya, kebut ya. Ya, bolehlah dalam kurang 5 hari bulan Ramadan kita sudah curi start ya, tidak masalah ya. Yang penting niat hatam pada bulan Ramadan. Nggak masalah. 5 juz di depan udah kita kebut, pas sudah masuk hari pertama bulan suci Ramadan, itu tinggal lanjutkan juznya. Nanti pas sehari sebelum malam takbiran atau sebelum sholat Idul Fitri kita sudah hatam. Jadi harus ada target ya, jamaah rahimakumullah, karena Al-Quran adalah kalam Allah dan akan memberi syafaat nanti pada kita yang membacanya di akhirat. Jadi sehari-hari itu kalau misalnya kita lagi bahasa anak muda sekarang gabut ya, kan biasanya di bulan suci Ramadan malas ngapa-ngapain, ya udah zikir aja karena itu mengantisipasi kita berbuat hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi mengapa membersihkan hati dan tidak berkata-kata kotor atau menjaga lisan itu menjadi sifat yang sangat baik dan menghindari iri dengki dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Ya, jadi jamaah rahimakumullah, kita berbicara terkadang maksud kita baik, maksud kita tidak menyakiti orang lain, bahkan tidak menyinggung orang lain. Namun kadang penerimaan orang lain, karena kita sesama orang berpuasa, mungkin hanya separuh yang terdengar, ya, karena tidak jelas yang kata-kata awalnya atau kata-kata akhirnya tidak terjelas, yang terdengar jelas.
yang mengatakan bahwa orang tersebut tidak baik misalnya. Nah, itu kita pastikan orang tersebut paham, apalagi kita sesama orang yang berpuasa, ya, sama-sama lemas, sama-sama kondisi lapar. Biasanya itu terjadi di menit-menit terakhir mau buka puasa, ya. Iya, benar. Dari pagi subuh kita sudah jaga, kita akan menjaga lisan dan hati kita, tapi menit-menit terakhir pada saat akan berbuka puasa ada saja itu kekurangannya, Iya, ya. benar. Mungkin sedang menyiapkan makanan di meja makan untuk kita buka, ada terselip kata atau dua kata kita yang menyakitkan orang lain, istri, suami atau anak-anak kita. Itu hati-hati, ya, jamaah rahimakumullah, khususnya pada bulan Ramadan, lisan itu kita jaga baik-baik. Ditambah hati yang keras harus kita lembutkan, ya, dengan zikirullah. Ya, jadi mengapa membersihkan hati ini sama pentingnya dengan menahan lapar dan dahaga saat bulan puasa, Pak? Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, menjaga lisan dan hati ini penting seperti kita berpuasa, tentu karena ini adalah proses. Ramadan ini adalah proses untuk membersihkan hati kita. Proses untuk menuju kemuliaan, ketakwaan. Itu lewat lisan dan hati. Kita melakukan segala sesuatunya, aktivitasnya. Itu kita bisa lihat dari hati kita, ya. Kalau hati kita baik, hati kita tidak untuk iri, tidak untuk sombong, tidak untuk iri, tidak untuk ria, ya. Itu insya Allah akan kembali baik kepada kita. Dan kita, ya, pastikan yang kita lakukan betul-betul memberi manfaat bagi banyak orang. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang merugikan orang lain atau bahkan menyulitkan orang lain. Apabila ada hal-hal yang di koridor abu-abu, sebaiknya jangan dilakukan pada jam-jam kita berpuasa. Diskusi menarik, diskusi yang penting, yang membutuhkan emosi kedua belah pihak, sebaiknya dilakukan pada malam hari saja. Setelah sholat tarawih, boleh kita lakukan diskusi. Pada jam-jam siang, sebaiknya kita melakukan ibadah-ibadah yang baik, ya, daripada kita bisa berhadapan dengan hal-hal yang negatif. Iya, Masya Allah. Statementnya dan penyampaiannya sangat bagus, dan tentunya pasti banyak hal-hal yang bisa kita dapat dari perbincangan kita kali ini. Di bulan suci Ramadan ini banyak kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, dan pahalanya akan dilipat gandakan. Maka jangan menyia-nyiakan waktu ini, karena di bulan suci Ramadan ini banyak kewajiban, banyak sunnah-sunnah juga yang dianjurkan, dan pastinya mendapatkan pahala, ya Pak Ustadz. Nah, sebelum kita tutup perbincangan kita kali ini, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Adrit kepada pendengar kita. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah muslim muslimat rahimakumullah, harapan kami pada bulan suci Ramadan tahun ini, mari kita tingkatkan, perbaiki diri kita, khususnya lisan, kolbu kita, dan amalan-amalan kita. Karena dengan lisan dan hati yang baik, kita akan memiliki dampak, pengaruh kepada aktivitas kita yang lain, ya. Jadi kolbu, pikiran, dan lisan kita itu harus kita jaga dengan baik. Semoga Ramadan tahun ini membawa kita pada ketakwaan yang lebih baik. Jadi kita perlu menjaga lisan kita untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, karena sepatah dua patah bisa melukai hati seseorang. Nah, terima kasih telah berbincang bersama kita di podcast Talita Media, Tali Kata Podcast tentunya. Pasti banyak hal-hal yang bisa kita kutip dari perbincangan kita kali ini. Saya tutup perbincangan kita kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.